Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Kandarman Desa, alhamdulillah dalam video kali ini menyambung dari tema kikir ruh di part pertama. Dan mari kita sama-sama menyelami dan menghayati perjalanan spiritual kita masing-masing dengan kikirhu, menyadari napas masuk itu adalah ruh yang pertama kali ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutlah kikirhu. Pada hakikatnya kikirhu itu mengenang kita akan dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula kita bergerak, awal kita berjalan di muka bumi karena ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hiduplah wujud daripada seongkok jasad ini. Nah, sahabat Kandarman Desa, maka daripada itu kita harus menyadari keluar masuk napas ini jangan sampai lepas dengan kemungkaran dan kemunafikan diri kita sendiri, sehingga kita tidak beriman dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengamalkan kikirhu di setiap masuknya napas, itu sebuah tanda kasih sayang Allah kepada kita dan isbatkan juga bahwa tiada yang kuasa, tiada yang perkasa, tiada yang hidup dan menghidupkan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kikirhu itu awal pertama sebagian roh Allah yang ditiupkan kepada makhluk-makhluk hidupnya, terutama manusia, karena manusia sangat istimewa keberadaannya di muka bumi ini, karena Allah akan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Berarti kita harus meniadakan rasa dan merasa sebagai manusia. Mari kita sama-sama untuk merasakan dan menyadari kehebatan dan kekuasaan serta keperkasaan Allah di setiap hembusan napas kita. Kita sadari bahwa napas yang masuk itu adalah ruh yang harus kita sadari. Bagaimana cara menyadari? Yaitu dengan jiwa yang damai dan jiwa yang tenang. Setelah jiwa kita tenang dan damai, maka mari kita sama-sama mengamalkan zikirhu. Setiap napas masukku pada hakikatnya domir kepada kata ganti bahwa hu itu dia. Ketika Allah, kalau sudah memandang Allah, sudah melihat Allah, menyaksikan Allah, sadar kepada Allah, berarti udah kenal sama Allah. Itulah yang disebut dengan marifatullah. Masa harus kita sebut namanya? Karena dengan cinta kasih sayang tidak usah disebut. Kalau menyebut berarti kita masih jauh, berarti belum mengenal, berarti belum tumbuh cinta dan kasih sayang
kepada Sang Maha Hidup. Siapa yang hidup, itulah yang wujud. Siapa Tuhan kita, itulah wujud. Semua yang wujud itulah yang bernama Allah. Maka ketika kita melihat sesama, pasti akan wujud kan. Nah, apa yang diperlihatkan itu semua adalah penglihatan Allah. Apa yang terdengar itu semua adalah pendengaran Allah. Apa yang dirasa itulah rasa sejati Allah. Karena manusia pada hakikatnya tidak punya rasa, tapi hanya merasa. Maka dengan seiring mengamalkan zikirhu sebagai penghormatan, sebagai penyasian, pertama kali Allah meniupkan ruh kepada kita semua. Maka disinilah kita harus sadar-sadarnya bahwa Allah adalah Maha Tunggal, Allah Maha Esa. Allah hidup, Allah punya sifat, Allah bergerak, Allah juga yang menggerakkan. Kita ini jasad. Akan tetapi ketika sudah marifatullah, sudah sadar dan menyadari kepada Allah, tidak ada pengakuan lagi, tidak merasa lagi, tidak merasa bergerak sendiri, apalagi merasa pintar, apalagi merasa paling baik di antara yang baik. Itu adalah sebuah dinding yang tebal yang disebut dengan hijab, sehingga kita tidak bisa melihat Allah yang nyata dan tidak merasakan dan menyadari bahwa kita ini dihidupkan dengan tiupan pertamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk hidup yang namanya manusia, yaitu meniupkan ruhnya. Bagi sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, pribadi menyampaikan ini hanya sebagai motivasi kepada diri sendiri dan tidak ada niatan untuk mengajari. Namun semua itu kita belajar sama-sama kepada Allah. Di sini pribadi hanya berbagi pengalaman apa yang telah dialami di dalam spiritualitas perjalanan rohani. Maka penyampaiannya dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang bisa dimengerti. Kalaupun tidak dimengerti, sahabat-sahabat Kang Darman bisa berkomentar di kolom komentar nanti. Maka apapun yang terjadi, ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan memahami dan belajar cara istiqomah, mengamalkan zikirhu sebagai penghormatan, awal mula ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula kita hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikirhu sebagai zikir ruh tiupan pertama yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang harus kita istiqomahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak zikir yang lainnya? Setelah kita memahami dan mempelajari serta kita dipahamkan, sah-sah saja. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang belajar ketuhanan melalui zikir sebagai zikir ruh tiupan pertama yang Allah berikan kepada kita semua sebagai makhluk ciptaannya yang dimuliakan di hadapannya karena kesadaran dan sadar serta menyadari bahwa hidup ini adalah milik Allah. Maka zikir ruh tiupan pertama yang Allah berikan
sebagai dasar perjalanan spiritual rohania kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.